Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahmi Mulyadi dengan NIM 2110543013 ingin membahas materi tentang regresi logistik. Nah, analisis regresi logistik adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan syarat data variabel terikat adalah data dikotomi, yang dimana seperti contoh yaitu ya dan tidak, setuju dan tidak, wanita dan pria, membeli dan tidak. Kategori pengelompokan jawaban variabel terikat ini adalah untuk Y sama dengan 1, menyatakan kejadian yang sukses. Sedangkan untuk Y sama dengan 0 yaitu menyatakan kejadian yang gagal. Sangat berbeda dengan regresi linear yang variabel terikatnya termasuk skala interval atau rasio. Bentuk umum dari model analisis regresi ini memiliki rumus bisa dilihat dari PPT yang ditampilkan dengan rumus Y logit buka kurung dan seterusnya bisa dilihat dengan keterangan Y sama dengan Y1 adalah keputusan responden memilih. 1 yaitu jika responden memilih ya, sedangkan 0 yaitu jika responden tidak memilih tidak. X1, X2, X3 yaitu variabel bebas, B1, B2, B3 yaitu koefisien regresi logistik variabel bebas terhadap variabel Y. Metode pengujian dalam analisis regresi logistik, yaitu metode pengujian dalam analisis regresi logistik ini. Dalam metode regresi logistik terdapat dua parameter statistik yang harus diperhatikan, yaitu uji Wald, yang dimana uji Wald digunakan untuk melihat variabel X yang mempengaruhi Y. Rumus uji Wald adalah W sama dengan simbol B per SE simbol BJ. Yaitu keterangannya yaitu simbol B yaitu pendugaan simbol B, yang dimana SE dalam kurung simbol B J yaitu penduga galat buku dari simbol B ke J. Hipotesis uji Wald yaitu HO simbol BI sama dengan 0. Itu variabel tidak mempengaruhi variabel Y. H1 yaitu simbol BI sama dengan simbol BI sama dengan variabel X jika mempengaruhi variabel Y. Menolak H0 jika nilai uji Wald hitung lebih besar daripada uji Wald tabel. Atau nilai probability uji Wald hitung lebih kecil daripada uji dari alfa, yaitu 10%, sedangkan penerimaan H0 terjadi jika nilai uji Wald hitung lebih kecil dari Wald tabel, atau jika probability uji Wald hitung lebih besar dari alfa, yaitu 10%. ODDS ratio, yaitu dalam ODDS ratio dalam regresi logistik untuk menginterpretasikan hasil penelitian tentang besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan nilai ODD ratio, yaitu nilainya ODDS ratio merupakan ukuran asosiasi yang memperkirakan beberapa besar cenderung pengaruh variabel-variabel bebas, yaitu X terhadap variabel terikat Y. Jika satu variabel bebas memiliki koefisien regresi positif, maka nilai ODDS rasionya akan lebih besar dari 1. Sebaliknya, jika variabelnya positif, maka nilai ODDS-nya akan lebih besar dari 1. Sebaliknya, jika suatu variabel bebas memiliki koefisien regresi negatif, maka nilai ODDS-nya lebih kecil dari 1.
Dengan rumus ODDS ration dalam regresi logistik bisa dilihat dari PPT yang sudah dilayarkan dengan keterangan simbol YJ sama dengan nilai ODDS ratio untuk kejadian responden memilih kembali pesawat yang pernah ditumpanginya, yaitu J. XI yaitu variabel bebas, P yaitu peluang variabel terikat Y terhadap variabel bebas X. Simbol BI yaitu eksponensial atau nilai pangkat koefisien variabel X ke 1. Interpretasi dari nilai ODDS ratio adalah sebagai berikut. 1. Nilai ODDS ratio yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa peluang respondennya untuk memilih ya itu lebih besar daripada responden yang memilihkan tidak. Dengan kata lain, responden lebih yang memilih tidak, sedangkan kata lain responden lebih cenderung memutuskan ya. Yang kedua, nilai ODDS ratio yang sangat sama dengan 1 menunjukkan bahwa peluang responden untuk ya itu dengan responden memilih tidak tuh sama. Sedangkan ODDS rasio yang kurang tuh dari 1 menunjukkan bahwa peluang responden yang untuk memilih ya tuh lebih kecil dari responden yang tidak memilih tidak. Dengan kata lain, responden yang lebih cenderung memutuskan memilih tidak. Menguji persyaratan analisis regresi logistik. Sama seperti hal analisis regresi sederhana berganda. Sebelum melakukan analisis regresi logistik, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi yang harus dilakukan adalah kebaikan model test goodness of fit. Untuk menguji kebaikan model ini digunakan metode Person-Ship Square. Rumus yang digunakan dalam menguji asumsi ini yaitu bisa dilihat dari tampilan PPT yang sudah dilayarkan. Nilai uji C-square yaitu diperoleh dari rumus di atas dibandingkan dengan nilai X2 tabel. Jika nilai X2 hitung lebih besar daripada X2 tabel, maka X2 hitung lebih besar dari X2 tabel, atau P-value lebih kecil daripada 5%, maka model regresi yang dibuat lebih layak atau tidak mencukupi untuk membuat keputusan. Sebaliknya, jika nilai X2 hitung lebih kecil dari X2 tabel, X hitung lebih kecil daripada X2 tabel, atau P-value lebih besar dari alpha, yang dimana P besar dari 5%, maka model regresinya dibuat sudah layak atau mencukupi untuk membuat keputusan. Tahapan analisis regresi logistik 1. Tahapan yang pertama yaitu teknik analisis dilakukan secara bertahap. Awalnya saat variabel bebas masuk. Yang kedua, goodness of fit, yaitu merupakan pengujian apakah model yang dibuat sesuai dengan data. H0 yaitu model sesuai, yaitu fit dengan data. H1 yaitu model yang tak sesuai. Yang ketiga, teknik pengujian ada beberapa macam, yaitu 4 macam. Yang pertama, min 2 log likelihood, yaitu uji rho kuadrat dengan DF sama dengan NQ. Koch dan Snell R square mirip dengan R kuadrat pada regresi nilainya. Nagel-Kerke S square yaitu berkisaran 0 sampai dengan 1. Hosmer and Lemesow
teks yaitu berbasis row kodrat dengan dropseq. Tahapan kedua, uji pengaruh. Menguji pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. H0 tidak ada pengaruh dengan XI terhadap variabel terikat. H1 ada pengaruh. Teknik penguji menggunakan Walsh statistik, di mana menguji pengaruh setiap variabel bebas. Estimasi parameter membuat persamaan regresi logistiknya lebih menghitungkan koefisien persamaan. Mengukur ketetapan prediksi. Langkah pertama memasukkan data, yaitu membuka SPSS yang ada di laptop, lalu tekan start dan alt program, habis itu XPSS. Pada data editor, klik pada variabel view untuk melakukan pendefinisian data. Buka program Excel dan carilah file logistik, lalu bukalah setelah dibuka copy file yang ada di file logistik tersebut, didefinisikan ke dalam data program SPSS. Selanjutnya kembali ke SPSS untuk melakukan pendefinisian data berdasarkan pengandaan informasi dari file logistik. Setelah selesai, klik data view, lakukan pengisian data atau copy datanya. Simpanlah data dengan nama logistik. Langkah kedua, olah data. Setelah dimasukkan data di SPSS, klik analyze, habis itu klik regresi, habis itu klik logistik, maka terdapat Windows logistik regresi. Regresi di box dependen diisi variabel taat bayar. Yang selanjutnya di box covariate isilah variabel bebas. Klik opinions pilih house merless how, klik OK. Nah, keluarlah hasil olahan data yang telah dimasukkan data dari SPSS tersebut. Bisa dilihat dari PPT yang sudah digambarkan. Langkah selanjutnya, olah data fit model. Nah, olah data fit model ini bisa dilihat dari PPT yang sudah dilayarkan. Langkah selanjutnya, olah data uji estimasi. Bisa dilihat dari PPT yang sudah dilayarkan. Nah, langkah keempat yaitu interpretasi hasil. Goodness of fit yaitu uji Hosmer and Lemesow menunjukkan probabilitas signifikasi 0,897 besar dari 0,05, maka H0 diterima, yang berarti model hasil estimasi adalah signifikan, yaitu layak atau sesuai. Uji pengaruh yaitu uji Watt, yaitu signifikan hanya terjadi pada kualitas layanan dan persepsi pengelolaan pajak, sedangkan persepsi akses tidak signifikan. Selanjutnya, persamaan regresi logistik. In buka kurung P per 1 dikurang P tutup kurung sama dengan min 47,772 ditambah 2,652 yaitu kualitas layanan ditambah dengan 4,647 persepsi pengelolaan pajak dikurang dengan 0,061 persepsi akses. Ketaatan prediksi diperkirakan sekitaran 92%.
Hanya sekianlah presentasi dari saya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.